bawaan ya. Pertama kali sudah pasti adalah pengenalan terlebih dahulu PAMP dan juga PRR. Biasanya PRR-nya itu dapat berupa toll-like receptor atau node-like receptor ataupun ini CD36 ya. Nanti antigen mengenali PRR, kemudian biasanya nanti akan mengaktifasi makrofag ya. Jadi nanti makrofag ini seperti biasa akan melakukan fagositosis. Kemudian selain itu juga dia di sini dapat mengeluarkan sitokin berupa interleukin 12 dan juga interleukin 18. Nah, interleukin ini dia dapat membantu aktivasi sel natural killer ya atau sel T sitotoksik dan juga sel T gamma delta ini. Nah, kemudian dari sini sitokin ini mengaktifasi salah satunya adalah natural killer cell dalam sistem imun bawaan. Nah, nanti natural killer cell ini juga dapat mengeluarkan interferon gamma dan juga beberapa enzim yang dapat melisiskan sel atau membunuh sel yang terinfeksi oleh Plasmodium. Di sini contohnya dia mengeluarkan granzymes dan juga perforin. Dia dapat membunuh secara langsung sel hepatosit tadi yang mengandung merozoit ataupun sel darah merah tadi yang mengandung trofozoit, kemudian skizon dan juga sel gamet ya. Kemudian selain itu juga makrofag ini dia dapat mengeluarkan senyawa nitrik oxide. Ini ciri khasnya dari kalau misalnya tubuh kita ini terinfeksi gitu ya oleh protozoa. Nah, biasanya nanti makrofagnya ini akan mengeluarkan nitrik oxide, jadi senyawa nitrik oxide yang nitrik oxide ini dapat membunuh secara langsung parasit yang ada di dalam makrofag tadi. Dan juga selain itu makrofag ini juga dapat mengeluarkan sitokin seperti tumor necrosis factor atau TNF. Nah, selain tadi makrofag, kemudian natural killer cells, ada juga sel dendritik tentunya ya. Sel dendritik ini yang nantinya akan menjadi penghubung ke sel imun adaptif. Ya, seperti biasa, sel dendritik nanti akan melakukan fagositosis. Biasanya fagositosis sel darah merah yang terinfeksi ataupun tadi nih merozoit bebas yang tadi ya ada yang pecah kan ya dari sel hepatosit pecah skizonnya ataupun sel darah merah itu juga pecah, dia akan mengeluarkan plasmodiumnya ya bentuk merozoitnya ini dan secara bebas. Nah, ini bisa langsung dimakan oleh atau ditelan oleh makrofag ataupun sel dendritik. Nah, nanti kalau sel dendritik ini akan merepresentasikan antigen dari plasmodiumnya ini untuk menginduksi sistem imun adaptif. Nah, lanjut kita ke sel imun adaptif ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa sel imun adaptif ini tadi dibawa oleh sel dendritik. Nah, sel dendritik juga sama, dia mengeluarkan sitokin berupa interleukin 12 dan interleukin 18 yang akan mengaktifasi juga sel T helper ya. Di sini sel T helper atau sel T dengan reseptornya CD4 tuh. Nah, nanti sel T helper ini akan teraktivasi oleh sel dendritik, kemudian nanti akan berproliferasi menjadi T helper 2, ya ini yang akan mengaktifasi sel B. Sel B kemudian nanti akan berdiferensiasi menjadi sel plasma nanti akan menghasilkan antibodi. Antibodinya ini nanti punya beberapa fungsi. Pertama, dapat menetralisasi toksin malaria pada tahap skizon. Jadi tadi pada tahap skizon itu dia dapat mengeluarkan toksik juga gitu ya, toksin juga. Nah, ini dapat dinetralisasi dengan antibodi. Selain itu, antibodi juga dapat menetralisasi merozoit, tadi ya ini merozoit, sehingga ketika dia keluar dari sel hepatosit ataupun dari sel darah merah, itu dia tidak akan dapat menginfeksi sel lainnya gitu ya karena sudah dinetralisasi oleh antibodi. Selain itu juga antibodi ini juga dapat menetralisasi sporozoit sehingga
sporozoit ini tidak dapat menginvasi sel hati. Jadi kan tadi pertama kali dikeluarkan sporozoit itu oleh nyamuk ya. Nah, kemudian kan dari sporozoit ini dia akan ke hati, akan ke sel liver. Nah, sebelum dia menginfeksi sel hepatosit ini yang berwarna hijau ya sporozoit, dia akan dinetralisasi terlebih dahulu oleh antibodi. Tuh. Nah, selain itu juga selain tadi mengaktifasi pembentukan antibodi, eh, sel imun adaptif lainnya yaitu ada sel T helper 1 ini juga dapat mengeluarkan interferon gamma. Nah, interferon gamma juga nantinya dapat membantu untuk aktivasi makrofaga. Selain itu juga fungsi ini masih ada fungsi antibodi yang lainnya itu dapat melakukan opsonisasi merozoit bebas dan juga sel darah merah yang terinfeksi. Jadi nanti dia akan membantu untuk menandai sel darah merah yang terinfeksi nanti sehingga makrofag ini akan lebih mudah gitu ya untuk melakukan fagositosis. Selain itu juga antibodi ini juga dapat membantu aktivasi komplement sehingga nanti dapat membantu lisis sel darah merah yang terinfeksi. Nah, selain tadi sel T helper, ada juga sel T sitotoksik. Ini juga diaktifasi tadinya oleh sitokin interleukin 12. Nah, sel T sitotoksik ini juga nantinya dapat mengenali sel hepatosit atau sel liver dan juga sel darah merah yang terinfeksi. Nantinya dapat membunuh secara langsung menggunakan tadi granzyme ataupun perforin dan juga interferon gamma. Jadi itu untuk imunitas adaptif. Nah, Plasmodium juga memiliki cara-cara untuk dia dapat menghindari imunitas. Salah satunya yaitu dengan cara modulasi sel T. Jadi jadi Plasmodium ini dia dapat menghambat kerja sistem imun dengan cara menghambat kerja sel T. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, salah satunya yaitu parasit ini berkembang pada sel eritrosit. Jadi ketika dia berkembang biak di dalam sel eritrosit itu sebetulnya sudah mampu untuk mengurangi kontak dengan sel dendritik gitu ya. Jadi, karena dianya berkembang biak di dalam sel sehingga dia dapat menghindari fagosit gitu ya. Dia dapat menghindari fagosit sehingga salah satunya adalah sel dendritik. Ketika dia menghindari sel dendritik, maka ya nanti tidak dapat mengaktifasi sel T gitu ya, sel dendritiknya karena tidak ada antigen yang dapat direpresentasikan. Selain itu juga parasit ini, Plasmodium ini dia dapat memproduksi protein. Nah, proteinnya ini dapat menghambat migrasi sel dendritik. Jadi meskipun misalnya tadi sudah difagosit oleh sel dendritik, nah kemudian sel dendritiknya sudah merepresentasikan antigennya, akan tetapi sel dendritik ini kan perlu dia berjalan ke nodus limfa ya. Nah, migrasi sel dendritik ke nodus limfa ini juga dapat dihambat oleh produksi protein oleh si plasmodium tadi, sehingga nanti sel dendritiknya tidak akan bertemu sel T, sehingga sel T-nya tidak akan teraktivasi. Selain itu, yang ketiga caranya yaitu dengan mengaktifasi sel T regulator. Ya, kalau kita lihat di sini juga ada sel T regulator. Sel T regulator ini salah satunya dia mengeluarkan interleukin 10. Nah, interleukin 10 ini dia kerjanya itu sebetulnya dapat menghambat kerja sistem imun adaptif. Nah, Plasmodium itu juga dapat merubah gitu ya, yang harusnya mungkin si dia itu mengaktifasi sel T imun adaptif tadi ya, misalnya sel T helper sel T helper 2 ataupun sel T helper 1 ini dia malah memproduksi sel T yang mengeluarkan interleukin 10 bukan interleukin 4 atau interleukin 5 yang dapat mengaktifasi pembentukan antibodi gitu ya. Nah, yang malah interleukin 10 ini jadi menghambat kerja sistem imun adaptif. Tuh. Selain tadi dengan menghambat kerja sel T, Plasmodium juga dapat menghindari sistem imun itu dengan cara modulasi antigen. Jadi Plasmodium itu dia punya
sekitar 60 varian antigen dan dia itu dapat mengekspresikan antigen ini sesuai dengan keinginannya gitu ya. Jadi eh, antibody itu cuman dia itu bisa dihasilkan dan dia itu biasanya sifatnya spesifik ya terhadap satu antigen. Nah, misalnya nih ketika dia di sel darah merah yang satu, itu dia misalnya mengeluarkan antigen A misalnya. Nah, maka kan nanti akan tercipta antibodi untuk menghambat atau yang dapat mengenali antigen A ini. Nah, kan tetapi ketika dia misalnya menginfeksi sel darah yang lainnya, dia ini malah mengekspresikan antigen B. Nah, ini kan nggak akan bisa diserang oleh antibodi anti A tadi gitu ya, karena beda antigennya beda lagi sehingga banyaknya variasi antigen ini atau perubahan antigen ini itu akan menghambat kerja dari sistem imun gitu ya, karena harus berapa kali gitu ya untuk menciptakan antibodi yang spesifik terhadap antigen yang dimiliki oleh plasmodium tadi. Jadi itu cara plasmodium untuk menghindari imunitas. Jadi dengan cara menghambat kerja sel T dan juga mengubah ekspresi antigen ya, ya karena punya banyak variasi antigen. Oke, tadi untuk yang plasmodium. Sekarang kita lanjut ke infeksi yang toksoplasma. Nah, toksoplasma ini spesies utamanya adalah Toxoplasma gondii. Dia ini ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tapi biasanya yang menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit itu yang tipe 1. Nama penyakitnya ini disebut dengan toxoplasmosis. Ya, sama seperti dengan plasmodium, toxoplasma juga dia merupakan parasit intraselular obligat. Jadi dia ini berkembang biaknya atau memperbanyak dirinya di dalam sel. Nah, kita lihat daur hidup toxoplasma. Jadi ada beberapa host intermediate gitu ya dari toxoplasma ini seperti misalnya kucing atau tikus, burung juga bisa atau hewan-hewan lainnya seperti misalnya di sini sapi, babi ya. Ini merupakan host intermediate-nya. Kita bahasnya fokusnya ke infeksi manusianya ya. Jadi biasanya host intermediate-nya itu yang paling utama itu biasanya dari golongan kucing gitu ya. Nah, biasanya di dalam kucing ini, kucing yang terinfeksi oleh toksoplasma itu dia akan mengeluarkan toksoplasmanya dalam bentuk ookista. Ini seperti gambar ini gitu ya, dia akan mengeluarkan dalam bentuk ookista yang belum bersporulasi atau yang belum matang ookistanya ini. Biasanya dikeluarkan lewat fesesnya. Nah, ini ookista ini dapat termakan gitu ya, misalnya oleh hewan ternak di sini, kemudian misalnya di dalam babi atau di dalam domba, ini dia akan berubah menjadi ookista yang sudah matang. Tuh. Atau juga manusia bisa secara langsung itu menelan ookista tadi yang diakibatkan si manusia ini menelan makanan ataupun minuman yang terkontaminasi oleh feses kucing biasanya, gitu ya. Ini kemudian nanti kalau misalnya sudah tertelan, kista yang tadi belum bersporulasi ini dia akan berkembang ya di dalam manusia. Nanti dia akan berkembang dalam manusia ketika sudah tertelan. Ini nanti akan pecah kistanya, kemudian nanti akan menginfeksi sel di dalam jaringan. Nanti akan berkembang menjadi takizoid. Jadi di dalam jaringan ini nanti akan berkembang menjadi takizoid, ini yang berwarna ungu. Kemudian nanti takizoid ini dapat berkembang menjadi sel gamet, ya, atau dalam proses gametogeni, ya. Kemudian sel gamet ini biasanya dapat berkembang atau berubah lagi menjadi bentuk kista melalui sporogeni. Nah, di dalam kistanya ini biasanya mengandung bradizoid, ya, mengandung bradizoid. Nah, bradizoid ini nanti akan membentuk kista yang sudah matang tadi lagi, gitu ya. Kemudian dapat menginfeksi sel di dalam jaringan lainnya. Jaringan apa saja yang biasanya terinfeksi itu bisa berupa jaringan otot rangka, ya berarti di otot, kemudian juga di
jantung, miokardium. Kemudian juga toksoplasma ini dapat menginfeksi otak dan juga dapat menginfeksi mata. Jadi kalau misalnya kita mau mendiagnosis toksoplasma itu ya berarti kita dapat biasanya sampel yang diambil itu adalah sampel jaringan untuk biasanya dilihat apakah ada takizoidnya gitu ya atau ada bradizoid di dalam ookista gitu ya di dalam kistanya. Ini, tuh. Nah, ini beberapa diagnosis toksoplasma. Pertama, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, biasanya akan diambil sampel jaringannya, baik misalnya berupa jaringan otak atau jantung atau otot, untuk menunjukkan adanya kista, ya, kista tadi yang berisikan bradizoid. Nah, ini biasanya akan diwarnai terlebih dahulu dengan pewarnaan hematoksilin eosin, ya, kemudian nanti diamati di bawah mikroskop. Selain dengan pemeriksaan mikroskopis, diagnosis toksoplasma itu biasanya dapat dilakukan juga dengan pemeriksaan molekuler menggunakan PCR. Biasanya ada kitnya langsung ya untuk mendeteksi toksoplasma. Biasanya nanti ada em, apa namanya DNA spesifik gitu ya yang akan mendeteksi toksoplasma. Kemudian bisa juga deteksinya dengan cara dielektroforesis seperti ini. Kalau ada pita dengan panjang yang sesuai dengan DNA spesifik tadi, maka dapat dikatakan bahwa pasien tersebut terinfeksi toksoplasma. Atau yang paling banyak digunakan saat ini itu adalah pemeriksaan serologi antibodi toksoplasma. Biasanya antibodi IgG ataupun IgM. Cuman ya ini balik lagi kalau pemeriksaan antibodi ini biasanya tidak terlalu spesifik. Ya, jadi yang paling spesifik mungkin untuk saat ini adalah pemeriksaan molekuler ataupun dengan pemeriksaan mikroskopis. Lanjut kita bahas terkait dengan imunitasnya. Oke, jadi bagaimana sistem imun tubuh kita melawan infeksi toksoplasma. Sama seperti tadi yang Plasmodium, pasti diawali dulu dengan pengenalan PAMP dan juga PRR. PAMP yang ada pada toksoplasma ini dapat berupa profilin ataupun protein GPI. Dan PRR-nya ini dapat berupa toll-like receptor 11, toll-like receptor 2, ataupun toll-like receptor 4. Tuh. Kemudian setelah pengenalan PAMP dan PRR, nanti dia biasanya ya akan mengaktifasi makrofaga untuk melakukan fagositosis. Ya, jadi dia akan menelan dan membunuh parasit secara langsung di dalam makrofag. Kemudian setelah itu selain itu juga makrofag ini dapat memproduksi sitokin interleukin 12 yang dapat mengaktifasi sel T. Jadi kalau kita lihat pokoknya si imunitas terhadap toksoplasma ini dia mengandalkan interleukin 12 secara keseluruhan ya. Selain ada makrofag, juga ada neutrofil. Neutrofil ini juga dapat membantu eliminasi sel yang terinfeksi oleh toksoplasma dengan cara dia mengeluarkan nitric oxide. Dan juga neutrofil ini selain tadi dapat membunuh secara langsung parasit atau sel yang terinfeksi, dia juga dapat mengeluarkan kemokin untuk merekrut sel imun lainnya ya yang ada di dalam pembuluh darah untuk masuk ke dalam jaringan yang terinfeksi. Selain itu juga neutrofil akan juga memproduksi sitokin interleukin 12 sama nantinya akan membantu aktivasi sel T helper atau sel T sitotoksik. Selain itu juga selain tadi makrofag, neutrofil di dalam imunitas bawaan juga berperan natural killer cell. Natural killer cell ini biasanya juga akan membunuh sel yang terinfeksi secara langsung dengan produksi granzyme dan juga natural killer cell ini juga dapat mengeluarkan sitokin interferon gamma yang nantinya dapat membantu aktivasi makrofag itu sendiri. Kemudian selain itu ada juga sel dendritik ini juga yang nantinya akan menghubungkan dengan sistem imun adaptif. Kita bahas untuk yang sistem imun adaptif ataupun non sistem imun spesifik terhadap toksoplasma.
Di sini ada dua cara, ada dua ya. Jadi yang pertama ini sel dendritik seperti biasa dia akan merepresentasikan antigennya, kemudian nanti akan mengaktifasi sel T helper. Nah, untuk dia ini nantinya berproliferasi membentuk T helper 1 ya. Nah, nanti biasanya proliferasi menjadi T helper 1 ini dibantu dengan adanya interleukin 2. Tuh. Kemudian TLPR1 ini nanti dapat menghasilkan interferon gamma yang nanti akan membantu juga untuk aktivasi makrofag. Selain itu juga sebetulnya sel dendritik ini juga mengaktifasi sel T helper untuk produksi sel T helper 2 nantinya akan membantu produksi antibodi sehingga tadi pada proses diagnosis toksoplasma salah satunya dengan mendeteksi antibodi karena itu tadi gitu ya. Salah satu dari sistem imun adaptifnya juga sebetulnya dapat memproduksi antibodi. Kemudian kalau yang kedua ini seperti biasa sel dendritik ataupun sel APC lainnya ini dapat membantu aktivasi sel T sitotoksik. Nah, kalau sel T sitotoksik ini biasanya akan langsung membunuh sel yang terinfeksi. Tadi misalnya sel yang dalam jaringan otak ataupun di jaringan jantung, otot gitu ya. Itu dapat langsung membunuhnya dengan cara mengeluarkan atau produksi granzyme dan juga perforin. Kalau untuk caranya toksoplasma ini menghindari sistem imun, ini ada dua cara. Sebetulnya ini simpel ya kalau yang toksoplasma. Jadi dia ini dapat menghasilkan protein. Proteinnya ini dapat menghambat proses signaling sel. Nah, dengan dia menghambat proses signaling sel, ini akan dapat menghambat respons imun secara keseluruhan sebetulnya, gitu ya. Salah satunya di sini misalnya menghambat produksi interleukin 12. Tadi kalau misalnya interleukin 12-nya dihambat produksinya, maka nanti akan mempengaruhi kerja sistem imun adaptif. Sistem imun adaptifnya nanti tidak dapat teraktivasi gitu ya, karena produksi interleukin 12-nya dihambat. Kemudian juga selain itu juga dapat menghambat apoptosis sel yang terinfeksi. Jadi terkadang kalau misalnya sel yang terinfeksi oleh protozoa itu dia dapat membunuh sel itu sendiri gitu kan ya untuk mencegah supaya protozoa ini atau toksoplasma ini menyebar gitu ya ke sel yang lainnya. Kan tetapi karena adanya protein ini proses sinyalingnya dihambat sehingga apoptosisnya terhambat. Selain itu juga dengan adanya penghambatan signaling sel ini, fagosit itu jadi terhambat kerjanya. Ya, biasanya kan di dalam fagosit itu nanti parasitnya ini akan dihancurkan oleh lisosom, kan ya. Nah, tapi akibat adanya penghambatan signaling sel ini, si fagosit ini tidak dapat mendegradasi parasit. Jadi lisosomnya tidak dapat bekerja. Gitu. Kemudian yang kedua, sebetulnya bentuk kista pada toksoplasma tadi itu juga sebetulnya merupakan bentuk si plasmodium ini yang secara keseluruhan itu dapat menghindari sistem imun, gitu ya. Karena tadi bentuknya ini dia tebal gitu ya, jadi dapat menghindari nggak kedetek gitu ya oleh sistem imun. Seperti itu. Ya, jadi untuk perkuliahan hari ini